Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, Ibu Yulan Tiarni. Juga yang tak lupa saya cintai rekan-rekan seperjuangan yang insya Allah muliakan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan salah satu tugas dari ibu dosen yang telah diberikannya, yaitu tentang sejarah masuknya Islam di Sulawesi dan Maluku. Langsung saja, sejarah masuknya Islam di Sulawesi. Masuknya Islam di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya Makassar, terbilang sangatlah terlambat dari daerah lain untuk seluruh wilayah Indonesia. Masuknya Islam di daerah ini diawali dengan datangnya para datuk dari Kota Tengah atau Minangkabau pada tanggal 22 September 1605, tepatnya pada malam Jumat, Jumadil Awal 1014 Hijriah. Datuk tersebut adalah Abdul Makmur alias Khatib Tunggal, yang lebih dikenal dengan gelar Datuk Ribandang. Yang kedua ada Sulaiman alias Khatib Sulung, yang dikenal Datuk Patimang. Dan yang ketiga ada Abdul Jawad alias Khatib Bungsu dengan gelar Datuk Ritiro. Tetapi hanya Datuk Ribandang lah yang berhasil mengislamkan raja-raja dari kerajaan Makassar ini. Dengan datangnya para datuk ini, ada satu orang yang mengislamkan dirinya. Orang ini bukan dari kalangan orang biasa, dikarenakan dia adalah raja dari kerajaan Goa, yaitu bernama I Malingkang Daeng Mayondri. Setelah itu berganti nama Sultan Alauddin Al-Awwal. Setelah dia menyatakan keislamannya, inilah cara pendakwa zaman dulu agar menyebarkan agama Islam, yaitu dengan cara mendekatkan atau menjadikan rajanya terlebih dahulu masuk Islam. Setelah itu, pastinya semua masyarakat akan mengikuti perintah rajanya, dan juga kerajaan Goa pada masa itu merupakan kerajaan yang sangat berpengaruh di wilayah Sulawesi Selatan, dan juga para raja atau pemimpinnya yang hebat. Sejarah kerajaan Islam di Sulawesi terdiri dari beberapa kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Gowatalo, Kerajaan Wajo, Kerajaan Bone, dan yang terakhir Kerajaan Buton. Kerajaan Gowatalo pada abad ke-17 di Sulawesi Selatan telah muncul kerajaan besar seperti Goa dan Talo. Keduanya lebih dikenal dengan nama Kerajaan Makassar. Di daerah Sulawesi Selatan, proses islamisasi makin mantap dengan adanya para mubalig yang disebut Dato Tilu atau 3 Dato, yaitu Dato Ribandang atau Abdul Makmur atau Khatib Tunggal dan Ripatimang, Dato Sulaiman atau Khatib Sulung, dan Dato Ritiro, Abdul Jawad alias Khatib Bungsu. Ketiganya bersaudara dengan berasal dari Kolo Tengah, Minangkabau. Para mubalig itu yang mengislamisasikan Raja Luwu, yaitu Datu Lapetiware, dengan mengislamkan Prambung dengan gelar Sultan Muhammad pada 15-16 Ramadan 1003 Hijriah atau 4-5 Februari tahun 1605 Masehi. Peristiwa masuknya Islam Raja Goa merupakan tonggak sejarah dimulainya penyeberangan Islam di Sulawesi Selatan. Karena setelah itu terjadi konversi ke dalam Islam secara besar-besaran. Konversi itu ditandai dengan dikeluarkannya sebuah dekret Sultan Alauddin pada tanggal 11 November 1607 sebagai agama kerajaan dan agama masyarakat. Lanjut Kerajaan Wajo. Sejarah awal Wajo menurut Lentara Sukuna. Wajo dimulai dengan
pembentukan komunitas di pinggir Danau Lampulung. Disebutkan bahwa orang-orang dari berbagai daerah, utara, selatan, timur, dan barat, berkumpul di pinggir Danau Lampulung. Wajo memeluk Islam secara resmi pada tahun 1610. Pada pemerintahan Lasangkuru, Patau Mulajaji, Sultan Abdurrahman, dan Dato Sulaiman menjadi khadhib pertama Wajo. Setelah Dato Sulaiman kembali ke Luwu melanjutkan dakwah yang telah dilakukan sebelumnya, Dato Ritiro melanjutkan tugas Dato Sulaiman. Setelah selesai, Dato Ritiro ke Bulukumba dan meninggalkan di sana. Kerajaan Bone. Kerajaan Bone berdiri pada awal abad 14 Masehi oleh Manurunge di Matajang. Proses lahirnya Kerajaan Bone merupakan bangsawan sekaligus penguasa sentral Kerajaan Bone. Dalam jurnal Kerajaan Bone adalah lintasan sejarah Sulawesi Selatan pada tahun karya Anzar Abdullah. Islamisasi Kerajaan Bone dilakukan oleh Sultan Alaluddin dari Kerajaan Gorontalo. Proses Islamisasi Kerajaan Bone dilakukan dengan jalan peperangan pada tahun 1611 Masehi. Sultan Alaluddin dapat menaklukkan Kerajaan Bone dengan menjadikannya sebagai kerajaan Islam di bawah kekuasaan Gorontalo. Kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Buton. Kerajaan yang berlokasi di Buton, Sulawesi Tenggara yang dipimpin Raja Laki Lapoto yang mengkomandoi peresmian agama Islam di daerah tersebut. Bentuk pemerintah yang awalnya berbentuk kerajaan berubah menjadi kesultanan ketika salah seorang ulama bernama Syekh Abdul Wahid tinggal di Buton. Sultan pertama yang merah tahta pada saat itu adalah Halu Oleo. Beliau sebelumnya sempat menyerahkan posisi kepala pemerintahan kepada adiknya yang bernama Laposasu. Namun, beliau kembali ke keraton dan dilantik sebagai sultan pertama dari tahun 491 sampai 1537. Sejarah masuknya Islam di Maluku ada dua kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Ternate dan yang kedua ada Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate. Pada abad ke-13 di Maluku sudah berdiri Kerajaan Ternate. Ibu kota Kerajaan Ternate terletak di Sempalu atau Pulau Ternate. Selain Kerajaan Ternate, di Maluku juga telah berdiri kerajaan lain seperti Jayalolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan di Maluku, Kerajaan Ternate lah yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang, baik dari Nusantara maupun pedagang asing. Kemunduran Kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan Kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapih, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Selanjutnya, Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore yang pertama adalah Muhammad Nakal yang naik tahta pada tahun 1081 Masehi. Baru pada tahun 1471 Masehi, agama Islam masuk di Kerajaan Tidore yang dibawa oleh Siriliah. Raja Tidore yang ke-9, Siriliah atau Sultan Jamaluddin, bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab.
Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukuman Islam. Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Hupu dari Tidore dengan Mesquita dari Portugis melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami mengenai sejarah masuknya Islam di Sulawesi dan di Maluku. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.